Oke. Terima kasih ya. Ya, Anies ini emang dikenal dengan kerja ngawurnya. Udah langsung ngegas ya. Ya, Anies ini kalau bikin aturan, kelasnya itu nggak kayak gubernur sebuah ibu kota. Mohon maaf ya, ini mohon maaf nih. Nggak kelas gitulah, ya kan? Sama aja kayak wali kota lah gitu. Mending kalau kayak wali kota Solo yang rajin dan cerdas itu. Bukan. Kayak wali kota Depok. Iya ya. Padahal kan masih ibu kota gitu loh. Padahal slogan kerja Anies itu waktu dia mulai kampanye dulu adalah maju kotanya, bahagia warganya. Wah, serem. Dari mana bisa maju kotanya? Kalau bangunan untuk olahraga, tapi lebih sering digunakan untuk keperluan ibadah agama. Dari mana maju kotanya? Kalau nggak bisa adil memperlakukan usaha Holy Wings dan juga ACT, padahal sudah jelas kasusnya. Ya, keras ya. Dari mana bahagia warganya? Kalau naikin gaji buruh, nggak diskusi dulu mungkin dengan pengusaha, giliran digugat pengusaha ke PT UN, kalah. Lalu Anies bingung mau ngomong apa ke buruh. Aduh. Saya ngebayangin ke buruh dia ngomong gini, saudara-saudara buruh, karena suatu situasi, suatu kondisi yang sulit kita mengerti, maka gaji Anda turun lagi. Ya jelas aja kan serikat buruh sekarang protes, minta Anies banding soal putusan PT UN itu. Dan saya yakin ya soal gaji buruh ini Anies bakal santai lah ya. Dia bakal ngulur waktu, ya kan? Bentar lagi dia pensiun. Iya, dan lagian Anies ini ya kalau digugat ke PT UN di wilayahnya sendiri, kalah melulu. Wah, juga kalah tuh soal kali di Mampang, kalah juga. Digugat sama warganya kalah melulu. Artinya memang Anies ini sebenarnya nggak bisa-bisa banget lah ngurus Jakarta. Karena selalu ada celah menganga di setiap peraturan yang ia buat. Sehingga ketika digugat warganya sendiri, kalah. Gimana dong? Ya kenyataannya begitu. Kita diem aja nggak protes ya aneh juga gitu. Dari mana bahagia warganya coba? Kalau kemarin itu dia bilang, oh nggak main dagang politik, sapi nggak main. Tapi malah mengamalkan politik daging sapi. Dagang sapinya enggak, daging sapinya iya. Sapi 024. Iya. Dari mana bahagia warganya? Kalau naik angkot sekarang ini duduknya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ini kembali terjadi nih. Anies bikin aturan yang asal teken. Nggak dipikir-pikir dulu. Penumpang dipisah berdasarkan jenis kelamin. Ya jadi gitu. Jadi penumpang dipisah berdasarkan jenis kelamin atau gender. Waduh, ini udah dipikirin belum nih? Ini maksudnya gimana sebenarnya? Berdasarkan jenis kelamin. Apa maksudnya? Yang gede duduknya di barisan kiri, yang kecil dan kecil banget duduknya di kanan. Ya siapa yang mau naik angkot kalau kayak gitu? Jadi ketahuan siapa yang kecil. Itu kalau pengertian awam terhadap yang namanya jenis kelamin. Maaf ya mas, ini sekarang naik angkot tuh dibedain atas jenis kelaminnya. Oh itu orang langsung minder yang kecil. Ya, Pemprov DKI Jakarta akan memperlakukan aturan pemisahan tempat duduk wanita dan pria dalam angkot. Hari ini katanya untuk mencegah kasus pelecehan seksual di dalam angkot yang makin marak terjadi. Ya, kita tahu ada angkutan kota atau angkot, mobil penumpang yang jenisnya standar itu, dan biasanya di dalam mobil itu satu deret bangku itu berhadapan ya, biasanya bangkunya berhadapan. Itu jumlah isinya itu atau jumlah penumpangnya muat di dalam tuh 10 orang. Itu biasanya muat 6 duduk di jalur kanan dan juga ada 4 orang lah kira-kira duduk di lajur deretan kiri atau yang dekat pintu itu. Makanya kalau di Jakarta suka bilang 46 itu supirnya suka bilang 46 atau kondektur itu maksudnya 4 yang ada di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan. Mungkin maksudnya itu.
Ditambah di samping supir biasanya mau 2 orang. Itu biasanya untuk ibu-ibu hamil, untuk yang urgent-urgent, atau anak-anak taruhnya di depan. Ini contoh di Jakarta ya. Ya beberapa puluh tahun lalu saya masih sering lah naik angkot model begini, itu masih sering. Nah sekarang bayangkan, namanya penumpang yang nunggu di pinggir jalan atau di halte, kan jumlahnya berdasar jenis kelamin nggak bisa ditebak. Kadang banyak perempuan, kadang ada rombongan anak laki-laki. Nah sekarang kalau satu angkot itu cuma muat 6 laki-laki misalnya nih. Nih misalnya di angkot lagi jalan, ada 6 laki-laki yang sudah duduk di kursi sesuai dengan aturan itu. Lalu kebetulan ada rombongan orkes yang jumlahnya 9 orang, gimana? Kalau misalnya muatnya hanya 6 untuk laki-laki, ada 9 penumpang, berarti yang 3 kan nggak naik. Apa iya ada supir yang sabar ngitung persoalan begini? Saya lagi nyupir gitu. Tiba-tiba ada penumpang perempuan. Neng, maaf ya Neng. Sudah terlalu banyak penumpang perempuan. Tunggu mobil lain aja ya. Atau kau pura-pura lah jadi laki-laki. Mungkin gitu kata supirnya ya. Supir itu yang maunya penumpang naik mobilnya. Angkotnya penuh, berangkat, bayaran, setoran, selesai, aman. Kalau pakai teori aturan Anies ini, cewek, cowok wajib duduk sesuai dengan lajur masing-masing, maka akan ada masalah. Misalnya, angkot sudah terisi 4 orang cewek, terus di depan ada cewek lagi yang mau naik, udah nggak bisa. Karena yang tersisa tinggal kursi buat cowok. Nggak boleh didudukin sama cewek itu kursi. Takut hamil. Ya, angkot jadi ribet. Akan banyak sengketa penumpang di pinggir jalan. Belum lagi kalau ada cewek tomboy. Ini masalah nih, ada cewek tomboy. Perempuan tapi tampangnya itu seperti cowok lah gitu misalnya. Padahal perempuan, ya cuma tampang kan. Orang ada kan yang cewek tapi looks-nya atau penampilannya atau dandanya itu seperti cowok kan ada kan. Sementara angkot sudah terlanjur berhenti. Dikiranya cowok. Nggak taunya cewek tomboy. Jelas supir bakal marah-marah. Mas, mbak, maaf. Kok ini, maaf ya, aku tanya ya, maaf, kok ini laki-laki apa perempuan? Lalu dijawab, gua perempuan, mau apa lo? Misalnya gitu, kata calon penumpangnya. Sialan kau, hampir saja angkotku ditilang Satpol PP karena kelebihan kuota perempuan. Turun kau, turun. Atau sebaliknya, cowok feminim naik angkot. Atau kalau misalnya gini ya, ada penumpang cowok tapi agak feminim lah gitu ya. Ini bakal jadi masalah. Kalau dia duduk di sederetan sama cowok, dia merasa nggak nyaman. Mau duduk di deretan cewek, bukan muhrimnya. Terus solusinya gimana? Akhirnya dia jalan kaki. Ya, kalau sebelum ada aturan soal pisah tempat duduk, ya naik angkot ya naik aja. Kalau sekarang nih beda. Karena Pak supir yang sedang bekerja itu harus memastikan dulu ini penumpang cewek apa cowok. Atau mau naik kudu nunjukin ini dulu peduli lindungi ya. Nah, ini bagus nih. Tambah ruwet. Ya, yang saya heran adalah yang punya ide bikin aturan pisah tempat duduk cowok, tempat duduk cewek di angkot ini apa nggak pernah naik angkot ya? Gini loh, maksudnya gini. Kan pastinya nih kalau kita pernah naik angkot nih di Jakarta terutama nih, kan dengkul kita itu akan beradu dengan penumpang di depan kita. Tapi kalau niatnya mau mencegah pelecehan seksual, ya salah lah. Karena malah makin dekat. Kayak gini kalau mau jadi peraturan Pemda. Diketawain supir angkot etewan. Iya, kalau di angkot itu dengkul aja masih bisa nempel sama dengkul penumpang lain. Pas mobilnya jalan, bergetar, ngilu. Dan kalau mau iseng pegang dengkul orang di depan, ya tetap masih bisa kan, jaraknya itu kan cuma sejangkauan tangan. Nih ya, kalau mau efektif, tiru aja itu kereta, ada gerbong khusus wanita. Bikin angkot khusus wanita, supirnya wanita juga.
Daripada pisah tempat duduk sekalian aja angkotnya yang dipisah. Mungkin lebih baik. Jadi kalau ada orang pacaran naik angkot, nah perginya beda-beda mobil tuh. Kalau ada suami istri naik angkot, kalau nggak nunjukin buku nikah, ya beda mobil juga. Ya selamat datang di Jakarta yang nyusahin warganya. Ya. Aduh, ya angkot di Jakarta tidak akan pernah sama lagi karena selain nggak boleh kaca mobilnya tuh dikasih kaca film yang agak gelap, itu masuk akal lah. Pemerintahan Anies ini juga bakal ngasih aturan soal pemisahan gender, ya. Cowok di kanan, cewek di kiri. Jadi kalau teman-teman lagi di Jakarta dan naik angkot, usahakan duduk di salah satu sisi. Jangan sampai mentang-mentang penuh, lu nekat duduk di tengah. Ya, di kanan enggak, di kiri juga enggak. Ini persepsinya jadi bahaya. Nanti dikira penumpang, lu tuh nggak punya pendirian soal gender. Iya. Iya, sekelas Lucinta Luna aja, dia perempuan, dia pasti duduk di tempat duduk perempuan. Meskipun jiwanya di sebelah. Iya, pernah lihat dulu di angkot ada dingklik atau bangku kecil, pernah lihat kan? Itu biasanya buat tempat duduk kondektur. Nah, kadang ada nih, dulu itu, yang ambil buat duduk di tengah, antara kiri dan kanan. Ingat, jangan dipakai lagi itu model itu sekarang. Apalagi sampai duduk di tengah, selonjoran, apalagi sampai tengkurap. Jangan! Pandangan penumpang lain bakal aneh ke lu ya. Ya, kebijakan yang ada aroma-aroma PKS-nya ini menuai banyak kecaman oleh netizen. Dan seperti peraturan-peraturan yang lain, yang kemudian bisa jadi dianulir oleh Anies lagi, publik juga percaya bahwa yakin nih Anies akan menarik perda ini, pasti yakin. Awalnya aja kesannya serem, kesannya tegas. Tapi pelaksananya pasti bermasalah. Dan kalau tujuannya emang buat menangkal kejahatan seksual, banyak cara bisa dilakukan dan lebih akurat. Anies mungkin menutup mata ya, kejahatan seksual sendiri itu jauh lebih banyak terjadi di sebuah lingkungan yang relasi kuasanya tuh kuat atau tinggi. Seperti di tempat pendidikan berbasis agama, atau di sekolah, atau di kampus. Ya, di angkot atau di angkutan umum bisa jadi memang marak. Tapi itu jauh lebih baik penanganannya, karena kan ada penumpang lain. Nggak sendirian orang itu. Ada penumpang lain, dan orang kalau melakukan itu gampang, digebukinya gampang gitu. Atau jangan-jangan perda ini juga bagian dari kampanye Anies. Berharap suara kaum Wahabi nggak kemana-mana selain ke Anies. Iya, oke. Terima kasih. Saya Mas Jopre. Aman kan? Thank you.